duitnya ada tapi nggak scale up nggak berkembang iya. Omsetnya ya juga udah lumayan dari clothing itu kok, tapi nggak berkembang. Terus udah kan itu posisinya udah masuk di bos muda, terus diajarin lah tata cara manajemen uang itu gimana, terus manajemen waktunya gimana, manajemen sumber daya manusia sama bahan bakunya gimana, itu diajarin. Dari situ diajarin, saya udah diajarin tuh hampir pertengahan tuh clothing tuh udah diambang-ambang bangkrut. Pengalaman yang paling momentum di bos muda ini sih lebih ke keluargaannya aja, Pak. Lebih ke keluargaannya sama relasinya, banyak ketemu orang-orang baru, ketemu orang-orang yang lebih kocak daripada kita, kayak gitu, lebih kocak daripada lebih kita, pengalaman, lebih berpengalaman, banyaklah latar belakang yang bisa membuat motivasi kita diri sendiri. Sama kekeluargaan itu sih Mas, jadi kayak benar-benar saling support kan. Ada masanya juga yang kayak dulu kan sebelum aku di Rice Ball ini juga tuh udah ada usaha gitu loh Mas. Udah punya usaha, cuma tuh beberapa kali bikin tuh kayak nggak jalan itu karena ya itu sebenarnya produknya laku nih, cuman nggak bisa manajemennya. kayak alah bobrok banget lah Mas. Ini gimana ya, maksudnya ada uang segini, terus ini caranya gimana, terus kan kalau di situ kan kayak kita diajarin nggak, kalau misalnya kamu punya, ibarat kata kamu punya uang nih segini nih, nah itu harusnya tuh kamu untuk persediaan berapa persennya, terus nanti itu kamu yang ibaratnya kayak buat dana daruratnya ketika ini tuh kamu harus spare berapanya, kayak gitu loh Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman dengan saya di podcast Bisa Bincang Santai Suara Merdeka. Kali ini saya ada di ruangan terbuka, ada di sebuah tempat kafe yang baru. Nah, ini baru soft launching ini hari ini dan grand opening sebentar lagi ya. Ini tempatnya ada di Cafe Merah Putih yang ada di depannya kantor Kelurahan Keramat Selatan. Nah, ini kafe baru. Namanya Cafe Merah Putih. Tempatnya teman-teman bisa lihat sendiri, cozy ya, nyaman untuk nongkrong baik di siang maupun malam hari. Nah, sudah ada 2 orang ini bersama saya. Ini apa ya istilahnya, saya sebut sih sebagai pengusaha muda. Pengusaha muda ya, dan ini juga sudah punya titel teman-teman. 2 orang ini, yaitu titelnya bos muda. Keren. Nah, kita langsung kenalan saja. Ini pertama dengan Mas Aprar ya, dan kedua dengan Mbak Fatih. Ya, ini selamat bergabung Mbak Fatih, Mas Aprar di podcast kita namanya Bincang Santai. Jadi kita santai aja. Ya, kita ngomongin tentang wirausaha teman-teman. Jadi 2 narasumber saya kali ini akan berbicara banyak tentang wirausaha. Dan tadi saya sebut sebagai titelnya adalah bos muda, karena 2 ini adalah pemenang sebuah ajang, mungkin kompetisi lah atau apa istilahnya ya, yang diadakan oleh Dinas Kepariwisataan, Pemuda dan Olahraga. Wah, boleh. Matur nuwun Mas. Ya, jadi Disporapar itu mengadakan lomba atau ya kompetisi kewirausahaan ya, namanya bos muda. 1 tahun prosesnya panjang, makanya nanti ceritanya panjang ini, karena 1 tahun ya Mbak ya. Lebih Pak. Lebih ya itu. Dan akhirnya adalah disebut sebagai bos muda. Nah, ceritanya seperti apa? Saya hanya prolog aja ya. Nah, ini pertama dengan Mbak Fatih dulu ya. Boleh. Yang terdekat dengan saya ya. Oke, Mbak Fatih, boleh ceritain nih Mbak Fatih. Ini kan ikut program bos muda ya. Ini sejarahnya gimana Mbak? Bisa ikut ya kan, ikut terlibat dalam bos muda, motivasinya apa? Jadi awal mulanya bisa ikut bos muda itu karena setahu saya dulu adanya program bos muda ini tuh masif banget. Ya, dikasih taunya tuh masif karena saya pun taunya tuh nggak dari Instagram, nggak dari mana-mana, bahkan dulu sempat ada baliho di depan Kodim itu.
Ada. Tapi cuman saya nggak tahu kalau yang ada di sini yang media-media itu nggak. Malah justru saya tuh tahunya itu dari kelurahan. Dari kelurahan. Iya, jadi kayak ada semacam flyer kayak gitu, itu dikasihin ke setiap ketua RT. Nah, akhirnya sama ketua RT saya itu sempat di-share, terus saya baru lihatnya tuh, baru ngahnya tuh di situ. Oh, ternyata ada namanya program Bos Muda. Ya, terus di situ tuh udah ada gambar-gambar mentornya, jadi kayak sedikit banyak tuh kayak udah kebayang gitu loh Mas, ini programnya itu akan kayak apa. Terus akhirnya kita kan diarahin ke website ya waktu itu, terus akhirnya lihatlah ke website itu, terus di situ juga udah terpampang jelas tuh kayak timelinenya dari mulai bulan ini kita ngapain, terus apa ibaratnya kayak kurikulumnya lah, udah kelihatan dari situ. Terus akhirnya dari situ, wah kayaknya menarik juga, soalnya kayak full tapi compact gitu loh Mas, ya kan, kegiatannya tuh full tapi tuh kayak bisa praktis gitu, karena kan nggak yang terus lama banget dan ya mungkin lama, cuman nggak intens kayak yang misal 2 minggu tuh setiap hari terus gitu, enggak. Dan ternyata pas dari situ lihat itu, terus kayaknya ketantang juga sebelumnya kan, karena emang udah ada usaha juga, terus mikir juga gimana nih kalau misalnya masa usahanya cuma mau kayak gitu-gitu aja gitu, nggak scale up gitu. Terus akhirnya ya udah memberanikan diri buat masuk ke situ, buat daftar dulu. Buat ikut. Berarti memang motivasinya skill up ya. Sebelumnya udah punya usaha? Udah. Usaha apa? Usahanya ya itu yang sekarang itu Rice Bowl itu. Oke. Yang kemudian didaftarkan menjadi peserta Bos Muda Rice Bowl itu. Rice Bowl itu. Tapi semakin berjalannya waktu, karena di Bos Muda juga, akhirnya juga ketemu sama teman-teman yang alhamdulillahnya juga sefrekuensi, maksudnya kalau ngobrol nyambung. Terus sama pengusaha kok ya. Nyambung, terus akhirnya dapat peluang juga dari situ, kenal sama teman-teman itu sih, terus yang akhirnya bisa menelurkan kalau buat saya tuh sekarang jadi ada Esteller yang sekarang di Rindam. Apa pengembangannya ya, ada Estellernya. Buka di mana Mbak? Buka kalau usahanya kalau Rice Bowl-nya tuh di rumah, terus masih kenceng di online-nya, Grab Gojek kayak gitu, terus sama offline pesanan gitulah. Pesanan. Made by order, terus sama yang Esteller itu setiap hari. Tapi semuanya dua-duanya setiap hari buka sih Mas. Setiap hari buka di rumah ya. Kalau yang Rice Bowl-nya iya, kalau yang Esteller yang di Rindam itu. Oh, di Rindam ya. Iya. Di Rindam tau lah teman-teman ya. Terkenal banget lah. Pusat kuliner. Pusat kuliner jalanan ya. Ini Mbak Fatih, nah sekarang Mas Abrar. Awalnya gimana? Awalnya itu pertama ya garakan itu habis lulus sekolah. Lulus sekolah, lagi cari-cari kerjanya, gencar-gencar cari kerja. Terus orang tua itu ngasih saran pertama itu pelatihan BLK. Ikut BLK. Udah selesai pelatihan BLK, ditawarin lagi, timbang nggak ada gawean di rumah, masih ngelamar belum dapat kerja. Akhirnya ditawani sama ibu tuh, coba ikut program Bos Muda, siapa tahu bisa nambah skill dan ilmu dan relasinya. Akhirnya ikut Bos Muda, pengen tahu aja dan pengen nambah ilmu dan relasi dari situ. Jadi taunya dari orang tua lebih ke keluarga, lebih ke dalam keadaan mentok, nggak ada gawean sih. Pas betul-betul nganggur ya. Betul-betul nganggur. Setelah lulus sekolah. Lulus sekolah habis itu. Dan langsung daftar program Bos Muda. Program Bos Muda. Alhamdulillahnya dari awal sampai akhir itu ketemu teman-teman yang sefrekuensi, ngomong itu blak-blakan dan ya pokoknya los lah teman-teman. Los dol. Nggak ada yang tutup-tutupin satu sama lainnya. Teman-teman. Ya, ini kan baik Mas Abrar maupun Mbak Fatih. Ini program Bos Muda kan panjang ya. Iya. 1 tahun lebih, 15 bulan teman-teman. Jadi programnya betul-betul dididik betul ya. Betul. Ini satu-satu ini pengalamannya apa nih selama mengikuti program sepanjang itu, Mbak Fatih dulu? Pengalamannya banyak sih Mas. Naik turun lah itu maksudnya. 15 bulan, terus pasti kan kadang ada masa-masanya kayak semangat banget nih, awal-awalnya semangat banget nih, pengen tahu nih dalamnya ada apa aja nih gitu, pelatihannya bakalan gimana gitu. Lama-lama kan juga karena mungkin sama kesibukan yang lain juga kayak aduh bagi waktunya, terus masih ada Bos Muda, masih ada kegiatan yang lain masih jualan juga, terus ini mau gimana, terus kayak adalah saat-saat dimana yang kayak ngedrop gitu sih Mas, kayak semangatnya sih ngedrop, kayak mulai kendor kayak gitu. Tapi terus juga
alhamdulillahnya juga sama Dispora kan sama Bu Yulis Mas. Sama Yulis kan? Mbak Yulis ya. Wali kelas. Wali kelas lah gitu. Wali kelas, kepala sekolah bukan? Sama Bu Yulis tuh kayak Iya. kayak di-push terus gitu loh. Di-push terus. Iya, Dipecut ya. Iya. Disabetin terus. Semangat. Ayo gini gitu akhirnya mulai iyalah udah mau pertengahan juga terus kayaknya kan saya juga kayak ngikutin cuman sampai situ terus nggak sampai akhir ya udah jadinya malah pengalaman selain dari pelajarannya ya Mas kan kita kan banyak ditemuin sama mentor-mentor dan mentor-mentornya juga top ya. Banget. Banyak banget loh mentornya itu luar biasa. Iya. Betul-betul pengusaha ya. Betul. Benar-benar usaha. Top banget yang mau ngajarin dan kayak bimbing tuh kayak dan juga terbuka sama diskusi itu bahkan nggak cuma pas ketemu gitu loh Mas, jadi kayak kita misalnya ngechat gitu Mas ini gini akhirnya tuh tetap diskusinya tetap berjalan di luar kelas gitu katanya. Nah terus dari situ pengalamannya juga kayak manajemen waktu itu loh Mas, kayak kan tadinya kan kegiatannya ini masih ada bos muda terus ya dipaksa juga untuk konsisten lah sama komit sama apa yang udah dijalanin di awal kan terus akhirnya ya udah lebih jadi kerasanya di situ sih kayak apa namanya lebih bisa manajemen waktu terus komit disiplin, sama sesuatu komitmen disiplin nah yang diajarkan betul di situ betul, sama konsistennya itu loh Mas walaupun panjang tapi ya mau gimana lagi kan kamu udah ibaratnya udah diniatin lah di situ nyemplung nggak ya? Ya udah aja gitu iya itu sih Mas. Oke, kalau Mas Alprar Ya kurang lebih sama ya gara-gara ketemu dari banyak mentor-mentor yang berkompeten itu bisa keluarin keluh kesahnya kita sebagai apa ya awal mula terjun ke dunia bisnis. Awal mula terjun ke dunia bisnis terus kan ya dari teman-temannya juga saling menguatkan satu sama lain misalkan kayak kita dari kita yang udah klop dari awal sampai akhir berlima itu ya awal-awal ketemu berlima itu ya dari pertengahan itu udah mulai goyah mengerucut meritili udah mulai meritili seleksi alam terus ada masanya di awal akhir tahun itu pernah dari teman-teman itu ngajak, yuk coba yuk bonding biar kita bonding bisnis bareng yuk kita bisnis apa itu di tahun kemarin nyoba nih sama-sama sama teman-teman yang bos muda yang satu frekuensi ngomongannya dan guyonannya sama nyoba, yuk coba nih mumpung ada event tahun baru coba apa yang bisnis yang cepet di tahun baru nyoba itu bareng-bareng nyoba jualan jagung jualan jagung kan pas itu sama eventnya dari jualan jagung-jagung mentah tahun baru kan banyak banget tuh Mas kayak mau buat bakar-bakaran gitu bakar-bakarannya dari awal mulai kita ngejalanin bisnis bareng tuh tahu keluh kesahnya bisnis bareng itu gimana susahnya dari yang Kulaan sampai Purworejo terus apa yang harusnya kita tahun baru ngerayain sama monggo tadi jatuh ambil ya silakan yang seharusnya kita ngerayain tahun baru sama keluarga ini malah begadang sampai jam 2 nunggu stok ini gimana nganterin stok yang pesanan dari Purworejo itu dari situ ya kita kenal dan akrab sama teman-teman yang lain Nah kalau Mas Alprar dari sejak tadi mendaftar ya program itu kan nganggur ya benar. Terus kemudian ketika sudah masuk atau sebelum masuk sudah ada ide berbisnis apa gitu? Sebelumnya itu kan saya lebih ke sebelum masuk itu udah ada basic design. Oh basic design, Basic design sebelumnya udah pernah ngejalanin usaha di bidang clothing. Clothing udah pernah jalanin bidang clothing. Kenapa? Aku mikirnya sebelum ikut bos muda itu dari manajemen uang, manajemen waktu, manajemen yang lain-lain itu masih amburadul banget, amburadul semua. Ibaratnya uang pribadi, uang bisnis masih tercampur. Kok ini usahanya duitnya ada tapi nggak scale up nggak berkembang omsetnya ya juga udah lumayan dari clothing itu kok tapi nggak berkembang terus udah kan itu posisinya udah masuk di bos muda terus diajarin lah tata cara manajemen uang itu gimana terus manajemen waktunya gimana manajemen sumber daya manusia sama bahan bakunya gimana itu diajarin dari situ diajarin diajarin tuh hampir pertengahan tuh clothing tuh udah diambang-ambang bangkrut. Pertengahan tuh gara-gara manajemen yang buruk banget itu udah hampir ambang-ambang bangkrut. Padahal proposalnya udah masuk di clothing, tapi udah hampir bangkrut. Gimana lah? Mikir caranya lagi event lah, cobalah kan punya temen yang juga bisnis di kopi. Ya jelas nyoba
dengan modal yang ada, uang yang ada, nyoba dimasuk ke street coffee itu. Oh, di pertengahan Bos Muda kemudian pindah ke kopi, street coffee. Emang punya basicnya waktu itu? Ya basicnya itu pernah ikut pelatihan barista. Oh, oke. Pernah ikut pelatihan di BLK itu? Di BLK. Oh, oke. Habis itu kan udah pernah setelah itu kerja hampir kurang lebih 1 tahunan jadi barista di kafe. Di kafe udah pernah punya basic dasar lah. Basic dasar terus tanya sama teman juga di Bos Muda Don yang lebih kompeten dari saya, tanya ini misal buat street kopi pasarnya itu gimana? Tak lihat kan masih zaman itu kan masih gencar-gencarnya kopi keliling. Kopi keliling. Masih gencar-gencarnya kopi keliling. Aku tanya, sharing-sharing sama Don itu tanya, apa nek kopi keliling karo street coffee ini lebih menjanjikan mana yang dari segi sustainnya? Lihat kata sharing-sharing gitu, katanya Mas Don tuh ngomong nek kopi keliling itu paling nggak awet cuman 3 sampai 4 bulan. Nggak jalo neng street coffee aja. Nah, dari situ kan ya dari itu modalnya itu uang sisa clothingan tuh kurang lebih uang sisa ambang-ambang kebangkrutan tuh diputerin kurang lebih di 2.500.000-an lah. Di segitu itu cuman dapat ala kadarnya, bisa jualan dan muter. Bisa jualan dan muter. Dari situ udah ikut Bos Muda lama, udah masuk ke bab manajemen dan yang lain-lain mulai tertata, mulai ada peningkatan dari segi omset, penjualan dan pemasukannya. Dari segi situ. Nah, bedanya apa? Kopi street coffee sama kopi keliling? Ya, kalau lebih ke segmen pasarnya aja. Oh, segmen pasarnya. Kan aku sebelum terjun ke street coffee buka sendiri itu pernah ikut kerja di kopi keliling kurang lebih itu 5 bulanan. Aku pelajari kok ini bisa harganya 8.000 itu dari mana. Nah, dari situ semua bahan baku yang ada di tempat kerjaku dulu itu tak catat, tak foto belinya di mana, tak catat, tak foto. Ditiru. Udah kompeten, udah tahu belinya di mana. Resign lah. Resign alasannya yo kalau alasan buka street coffee itu kayak masa nyaingi aku gitu kan. Alasannya kerja dan kawan-kawan lah. Alasan basic. Cari pengalaman baru. Buka itu yang lapakku sekarang itu lapak yang dulu aku buat street coffee kopi kelilingnya. Gara-gara aku kan mikir ini paling nek aku keluar pasti kan nggak jualan lagi di sini. Nah, terus tak tembusi orang yang ngurusin kuliner UMKM yang ada di Rindam, tak tembusin, tak bilang Mas aku pengen jualan street coffee yang kopi keliling, udah nggak jualan. Nah mulai dari situ. Terus yang ownernya yang keliling kopi keliling itu datang, Mas nggak jadi kerja gini, nggak jadi Mas, nggak ketemu dengan uang segini aku pengen buka kopi keliling. Udah semangat, malah tambah disemangatin dan jadi temen bisnis gitu. Dibuka di mana sekarang? Sekarang di Rindam deket Panjat Tebing, belakangnya Panjat Tebing. Belakang Panjat Tebing. Ya arah ke, kalau teman-teman yang tahu anak-anak muda ini pasti tahu lah. Ngerti lah. Warjok, namanya Warjok. Apa namanya? Ya tempat nongkrong anak-anak muda yang di Magelang sekolah-sekolahan itu kan kalau di Rindam itu namanya Warjo. Gitu. Warung pojok. Cari aja ya di Rindam ya. Dua-duanya Rindam ini. Dua-duanya di Rindam. Oke, siap. Nah, dari pengalaman selama 1 tahun ini baik Mas Apri maupun Mbak Fatih, apa yang paling teringat banget, yang paling berkesan itu? Mungkin Mbak Fatih. Sambil diminum ya, Mas? Oh ya, ini bentar ya. Udah diminum ya? Udah nih. Ya, ini sambil dibuka ya. Siap. Ini lumayan ini endorse nih. Ya. Ini produk UMKM kita Mbak Fatih dan Mas Apri dari Keripik Jaya Makmur, Balungkowo ya teman-teman. Ini rumah produksinya ada di belakang sini, kelurahan. Jadi emang ada di Kelurahan Keramat Selatan. Di punyanya Mbak Esti ya, Keripik Jaya Makmur. Ini tak buka rada angel ya. Sambil ngobrol aja ya. Jadi pengalaman berkesan apa nih Mbak Fatih? Pengalaman berkesan tentunya ya di materi-materinya itu gitu sih Mas, karena ya emang bener tadi kayak yang dibilang sama Akar itu dulu kan sebelum aku di Rice Bowl ini juga tuh udah ada usaha gitu loh Mas. Sebelumnya punya usaha, cuma tuh beberapa kali bikin tuh kayak
kayak nggak jalan. Nggak jalannya itu karena ya itu sebenarnya produknya laku nih. Iya. Cuman nggak bisa manajemennya. Kayak alah bobrok banget lah mas. Ini gimana ya, maksudnya ada uang segini, terus ini caranya gimana, terus kan kalau di situ kan kayak kita diajarin kan, kalau misalnya kamu punya, bisa ibarat kata kamu punya uang nih segini nih, nah itu harusnya tuh kamu untuk persediaan berapa persennya, terus nanti itu kamu yang ibaratnya kayak buat dana daruratnya ketika itu kamu harus per berapanya, kayak gitu loh mas. Terus kan terus juga kayak kamu bikin produk, kamu tuh juga harus tahu kayak HPP-mu tuh berapa biar kamu tuh beneran nih kamu ngejual satu produk tuh emang beneran ada untungnya gitu loh. Jangan kayak ibaratnya kayak ini produk laku nih gitu. Ada uangnya ada nih, tapi ternyata setelah dihitung-hitung tuh kayak itu sebenarnya tuh nggak ada untungnya sama sekali gitu. Uangnya ada cuma tapi ternyata nggak ada untungnya. Jadi itu yang bikin nggak bisa kita buat scale up kan. Nah terus dari materi itulah yang manajemen itu mas, itu sih yang bikin apa ya, ngerasa oh ya aku jadi ada perubahan buat ngatur usaha tuh ya karena itu. Itu berarti sebelumnya emang nggak ada input ilmu kewirausahaan, belum pernah? Kalau jadi mulai usaha itu ya asal mulai gitu ya? Kayak nyemplung aja gitu mas, jadi kayak anaknya lapangan aja. Belajar di lapangan. Kayak jalan aja dulu lah. Nanti kan ketemu masalah di lapangan, kayaknya gini deh, kayaknya gini gitu baru diselesain. Terus sekarang tuh ibaratnya dapat ilmunya, terus akhirnya kita terapin, oh iya ternyata kok kayak gini jalan juga nih, jadi lebih enak nih ngatur usahanya gitu. Sedetail itu ya materinya ya? Sedetail itu, karena kan itu kan memang pelatihannya tuh sebenarnya sehari dalam satu minggu, seminggu sekali gitu loh mas. Jadi 1 bulan itu 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan dengan materi-materi. Dan kita nggak cuma dikasih materi, tapi kita juga dikasih tugas gitu loh mas. Oh ada tugasnya? Ada tugasnya mas. Kayak kuliah ya? Kayak sekolah ya? Kayak kuliah. Tugasnya apa? Itu tergantung dari mentornya, misalnya hari ini materinya kayak digital marketing, kita gimana caranya membuat konten dan kalau misalnya materi yang keuangan itu mas, ya itu kita kayak dipaksa buat rigid soal HPP tuh mas, kayak ini kan punya produk nih, produknya waktu itu kan rice bowl kan, kayak dalam satu produk yang kamu keluarin tuh uangnya tuh berapa sih sebenarnya buat maksudnya buat semuanya dalam satu produk itu berapa, terus kamu mengambil keuntungan berapa kayak gitu baru kelihatan. Itu kan harus rigid kan mas, kayak aku nasinya segini gram terus kayak gitu. Ini kalau nggak dipaksa buat kayak gitu kan ya mana mau mas, aku buat ngitung kayak gitu kan, jadi rigid kayak gitu. Tapi kan karena dipaksa, karena tugas juga, terus akhirnya malah oh iya ya ternyata kemarin kayaknya salah deh gitu ya. Terus akhirnya sekarang ya udah bisa jalan ya karena itu. Ternyata emang ada teorinya ya, wirausaha itu ya. Ya mungkin ada teori juga kalau mau usaha yang penting jalan, yang penting nyoba, yang penting nyemplung ya, berani mencoba. Berani dulu, betul. Tapi kalau nggak ada ilmunya juga kacau ya. Iya kacau mas. Banget ya. Banget. Clothing udah mau diambang. Bangkrut. Iya. Ini juga nggak tahu untungnya berapa. Untungnya berapa, nggak bisa manajemennya kan, jadi nggak tahu kayak ibaratnya uangnya ada aja nih, tapi ya kok memang ada uang memang itu ada nih uangnya, tapi ketika mau diputerin mau di ini kok kayaknya nggak bisa naik ya, nggak bisa dikembangin ya gini-gini aja gitu. Ternyata oh iya ada salah nih di sini, harus dibenerin di sini. Mas Apri juga seperti itu? Kurang lebih hampir sama ya. Misal kita awal-awal mulai bisnis, oh udah ada uangnya, pakai dulu lah. Senang gitu. Tergoda ya. Tergoda awal-awal orang pertama nyemplung di bisnis itu gitu kebiasaannya. Kebiasaan buruknya itu gitu. Oh ada uang, jadi gampang ya. Oh paling besok dapat lagi. Nah, jangan jadi seperti itu. Jadi menggampangkan uang yang ada. Jadi harus ditata rapi, itu manajemennya untuk gajinya kita sendiri itu berapa, untuk scale up di bisnisnya itu berapa, gaji karyawan berapa, itu kudu dihitung mateng-mateng. Ibaratnya kayak orang Cina, kudu pelit. Kudu pelit. Kalau di bisnis itu tapi kalau owner emang ada gaji juga ya? Tetap harus ada. Harus ada ya? Tetap harus ada. Oke. Nah itu kadang yang terlupakan kan? Owner kok, pemilik kok, itu kan nggak perlu hitung-hitungan gaji gitu ya? Tetap ada ya? Tetap ada. Kalau tidak ada gajinya, uang bisnisnya yang kepake biasanya. Yang buat hidup
besok kan dapat lagi paling. Iya. Dilalah pas dapat, nah misal pas Kalau enggak, jelek-jeleknya omsetnya lagi turun-turunnya gimana? Oke. Gitu. Kurang lebih seperti itu sih pengalaman yang paling momentum di Bos Muda ini sih lebih ke keluargaannya aja, Pak. Oke, Lebih ke siap. keluargaannya sama relasinya, banyak ketemu orang-orang baru, ketemu orang-orang yang lebih kocak daripada kita, kasarannya gitu, lebih kocak daripada lebih kita, pengalaman. lebih Oke. berpengalaman, Iya. banyaklah latar belakang yang bisa membuat motivasi kita diri sendiri. Oke. Sama kekeluargaan itu sih Mas. Kekeluargaannya itu Jadi ya. kayak benar-benar saling support kan. Ada masanya juga yang kayak ini yang udah hampir yang clothingnya dia Tutup, udah mau tutup gitu kan, juga pasti ada saat aduh aku kudu piye ki, aku harus apa nih ngedrop gitu ya, kan. down Ngedrop gitu ya. juga. Tapi kan beruntungnya karena kita ada di Bos Muda kan udah jadi kayak keluarga gitu Mas. Jadi kayak bisa saling nyemangatin lah. Ya udah ayo dibikin kayak gini, ayolah bikin sesuatu yang bisa, ya udah ayo kita bantu dulu sama-sama. Oke, Ya, siap. dari mentornya juga gitu, misal kita ada keluh kesah nih, misal keluh kesah, kita nggak WA mentornya, Pak slow mboten yo kumpul. Nah, gitu biasanya suka gitu. Iya. Gara-gara sering kekeluargaan kita juga melihat waktu dari mentornya lagi, kalau slow pasti mentornya pasti datang. Iya. Lagi biasanya nongkrong, ya misal nongkrong nih berangkat habis isak biasanya pulang jam 2 itu. Waduh. Sama mentornya ngasih Keren. kekeluarganya padat banget, jadi Iya. bisa segitunya. Iya, Jadi segitunya iya. sama mentornya bisa sampai malam, bisa sampai pagi lah kadang-kadang. Sharingnya tuh udah enak gitu loh Mas. Iya. Sharing Malah enak. seperti bukan pelatihan ya. Bukan. Jadi lagi nggak pelatihan lagi. Udah lebih kepada ya mentor ya, betul-betul mentor ya, mentor, pendamping gitu ya. Iya. Benar. Apalagi Oke. yang mentornya jauh-jauh itu yang mentor paling jauh itu yang dari Bantul, Mas Ya. Ilham namanya. Wah, bela-belain misal kita slow, Mas WA slow mboten yo ngumpul teng mriki. Ya nyempatin datang Mas Ilham. Nyempatin Oke. datang. Tiap minggu datang juga pelatihan. Dampingi yo. Iya. Nah ini kan program Bos Muda yang sudah dilalui selesai ya. Iya. Dan dari pemerintah Kota Magelang kan ada apresiasi ya. Iya. Nih Mbak Fatih juara berapa Mbak Fatih? Kemarin kedua. Ranking kedua ya. Mas Apri Juara keempat ya. Dari total ada yang Awal- diapresiasi. yang awal Kalau pendaftaran banyak kan ya, Banyak ada banget, Mas. puluhan ya atau bahkan berapa 170-an. ratusan Mau 100 terseleksi berapa, gitu kan sampai terseleksi. sekarang. Dan Karena- kemarin yang dapat apresiasi berapa? Lima. Oh 5. Oh, 5 oke. yang bertahan. Yang bertahan sampai akhir Sampai akhir. dan dinobatkan sebagai Bos Muda. Nah, ini Amin. dapat apa dari apresiasi dari pemerintah lewat Disporapar? Dapat ya apresiasinya berupa uang sih Mas. Oke. Dengan itu Uang mungkin- pembinaan ya. Uang pembinaan. Nah itu digunakannya untuk pengembangan usaha. Oke. Gitu. Terus Ya. sama kita kan sekarang udah punya adik nih. Kita kan Bos Muda Ya, satu. udah batch kedua, batch sudah kedua, jalan. Gitu, udah mulai jalan. Nah itu nanti kita juga ibaratnya bantuin teman-teman yang batch Oke. 2 nih. Terlibat juga ya berarti Iya, ya. Oke, siap. Luar biasa ya teman-teman, ini contoh 2 ya dari total 5 Bos Muda yang sudah menyelesaikan program Bos Muda batch pertama, dan ini sedang berjalan juga batch kedua. betul. Terlibat juga teman-teman ini ya, dan setelah ini juga nanti gabung lagi ini 2 lagi yang dinobatkan juga sebagai Bos Muda ya. Nanti kita gabung di sini. Nah, kita cukupkan dulu untuk yang ini. Terima kasih Mbak Fatih Makasih, dengan Mas. usaha raceball-nya, betul ya, Mas Apri dengan street coffee-nya. Ya jangan lupa teman-teman mampir cari di Rindam Iya. atau di rumahnya Mbak Fatih Iya, yang dan raceball. Grab Gojek jangan lupa. Nah, Grab Gojek ada di situ ya. Ada di situ. Mampir nongkrong di tempatnya Mas Apri dan juga Mbak Fatih. Terima kasih sekali lagi sudah berbincang di podcast kita. Jangan lupa teman-teman untuk terus menyaksikan tayangan kita dengan like, komen, dan subscribe untuk yang belum. Dan jangan lupa juga untuk selalu mendukung para wirausahawan muda yang ada di Kota Magelang juga dimanapun berada. Kita bisa saling belajar, ya kan? Terima kasih, itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.